Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kami akan memaparkan tugas dari Wawasan Teknologi Lingkungan 2020. Dengan studi kasus permasalahan lingkungan yang kami angkat adalah Chernobyl Disaster 1986 atau bencana Chernobyl 1986. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan kami dari kelompok Bhinneka dengan anggota kelompok Ibnu Wahyudi 101611042, Anissa Novia Irawan 05181013, Aulia Heldanur 05181018, Mas Agus Muhammad R 08151019, Nanda Dwi Cahyani 01181018. Outline yang akan kami bahas di sini adalah bagian pertama, yaitu pengertian dari bencana Chernobyl. Bagian kedua ada kronologi dan kerugian peristiwa baik dari segi biaya maupun jumlah korban manusia dan hewan. Bagian ketiga ada upaya penanggulangan permasalahan lingkungan dari korban, pelaku dan pemerintah. Lalu bagian keempat ada saran pencegahan permasalahan lingkungan agar tidak terulang kejadian yang sama. Baik, bagian 1, Chernobyl Disaster. Di dalam slide ini ada beberapa foto. Foto yang paling kanan adalah foto keadaan pembangkit listrik tenaga nuklir nomor 4 setelah terjadinya lonjakan. Foto yang di tengah adalah foto atap reaktor nomor 4 yang melepaskan debu radioaktif ke atmosfer. Dan foto yang di kiri adalah steam reaktor dari Dan foto yang keempat adalah foto dari steam reaktor nomor 4 itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu Chernobyl. Jadi, Chernobyl itu sebuah kota yang tak berpenghuni di Ukraina Utara, tepatnya di Oblast Kiev, dekat dengan perbatasan Belarus. Kota ini ditinggalkan penghuninya tahun 1986 setelah bencana ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang dikenal sebagai bencana Chernobyl. Pembangkit tersebut dinamakan sesuai dengan nama kotanya dan terletak di rayon Chernobyl atau distrik Chernobyl, tetapi bukan merupakan tempat tinggal bagi pekerjanya. Pada saat pembangunan pembangkit tersebut, Pripyat dibangun di dekatnya untuk para pekerjanya. Bisa kita lihat foto di samping teks itu adalah foto dari kota Chernobyl atau distrik Chernobyl pada tahun 2010. Dan di sebelah kanannya itu adalah peta dari USSR atau Republik Sosialis Soviet Ukraina, di mana Chernobyl terletak di bagian utara dari Ukraina. Dan di atas adalah foto pemandangan dari jalanan dari kota Chernobyl itu sendiri. Selanjutnya yaitu Chernobyl Disaster atau bencana Chernobyl adalah kecelakaan reaktor nuklir terburuk dalam sejarah dunia pada tanggal 26 April 1986 jam setengah 2 pagi atau waktu standar dunia yaitu UTC 3. Reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di Uni Soviet di dekat Pripyat meledak. Akibatnya, isotop radioaktif dalam jumlah besar tersebar ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa. Bencana nuklir ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir terburuk sepanjang sejarah dan merupakan satu dari 2 kecelakaan yang digolongkan dalam level 7 pada skala kejadian nuklir internasional. Kecelakaan yang satunya adalah bencana nuklir Fukushima Daiichi. Bagian kedua yaitu kronologi dan kerugian peristiwa. Di sini ada beberapa foto. Yang paling ujung itu adalah foto dari keadaan setelah meledaknya reaktor nuklir nomor 4 di Chernobyl. Foto yang di tengah dan yang di kiri itu adalah ruangan operator. Yang di tengah itu ruangan operator untuk reaktor nomor 4 dan yang di kiri itu reaktor nomor 5. Jadi kronologi peristiwanya adalah pada pukul setengah 2 pagi
Kecelakaan itu dimulai ketika uji keamanan pada reaktor nuklir tipe RBMK atau High Power Channel Type Reactor yang biasa digunakan di seluruh Uni Soviet. Pengujian ini merupakan simulasi pemadaman listrik untuk membantu pengembangan prosedur keselamatan untuk mempertahankan reaktor sirkulasi air pendingin sampai generator listrik cadangan bisa memberikan daya. Namun tiba-tiba terjadi lonjakan energi yang sangat besar, menguapkan air pendingin yang sangat panas dan menghancurkan teras reaktor dalam ledakan uap yang sangat merusak. Dan dilanjutkan dengan atap reaktor yang meledak dan melepaskan debu partikel radioaktif ke atmosfer selama sekitar 9 hari yang diendapkan ke bagian Uni Soviet dan Eropa Barat. Menurut data resmi setelah kecelakaan, sekitar 60% materi radioaktif jatuh di Belarusia. Hujan beracun merusak tanaman dan menyebabkan mutasi hewan di sana. Jumlah radiasi dari bencana ini 100 kali lebih besar dibanding bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang. Selanjutnya yaitu kerugian peristiwa dari insiden Chernobyl ini. Jadi ledakan reaktor nomor 4 itu menewaskan 2 staf operasi reaktor langsung. Dan selanjutnya 134 staf stasiun dan petugas pemadam kebakaran dirawat di rumah sakit dengan sindrom radiasi akut karena menyerap radiasi penguin dosis tinggi. Dari 134 orang ini, 28 meninggal pada hari-hari hingga berbulan-bulan berikutnya. Total jumlah korban dari Chernobyl ini sebenarnya sulit diprediksi karena tingkat kematian disembunyikan oleh pihak Uni Soviet dan laporannya hilang ketika negara tersebut bubar. Pada 2005, WHO menyatakan sekitar 4.000 orang meninggal karena paparan radiasi. Selain itu, sekitar 4.000 kasus kanker tiroid juga terjadi setelah bencana nuklir, menyerang mereka yang saat kecelakaan terjadi masih anak-anak dan remaja. Foto di atas adalah foto korban dari kanker tiroid yang terjadi setelah bencana nuklir. Foto di tengah itu adalah foto liquidators yang membantu proses pembersihan setelah ledakan, dan foto yang di kiri adalah foto reaktor nomor 4 yang terjadi ledakan. Kerugian peristiwa selanjutnya bukan hanya terjadi pada manusia, tapi terjadi juga pada hewan. Selain pada manusia, dampak radiasi juga terjadi kepada hewan-hewan di lokasi bencana. Para petani melihat adanya kelainan genetik pada hewan ternak mereka setelah ledakan nuklir terjadi. Pada 1990, sekitar 400 hewan lahir dengan cacat. Beberapa dari mereka lahir dengan anggota badan ekstra, warna yang abnormal, dan ukuran tubuh lebih kecil. Burung-burung terkena pengaruh radiasi. Paruh mereka memiliki cacat, albinisme, dan otaknya lebih kecil. Selain memakan korban jiwa dan mutasi hewan, bencana ini mengakibatkan kerugian material sebesar 18 miliar rubel atau setara dengan 3,5 triliun rupiah dan mempengaruhi ekonomi Uni Soviet. Ribuan penduduk terpaksa diungsikan dari kota ini akibat efek jangka panjang radiasi terhadap manusia masih terus diselidiki. Selain memakan korban jiwa dan mutasi hewan, bencana ini mengakibatkan kerugian material sebesar 18 miliar rubel atau setara dengan 3,5 triliun rupiah dan mempengaruhi ekonomi Uni Soviet. Ribuan penduduk terpaksa diungsikan dari kota ini dan efek jangka panjang radiasi terhadap manusia masih terus diselidiki hingga kini. Bagian ketiga yaitu masuk ke upaya penanggulangan permasalahan lingkungan yang terjadi akibat dari insiden Chernobyl ini. Foto yang paling atas adalah liquidators atau pekerja darurat. Foto yang di bawah dan yang di kiri adalah foto ketika bantuan dari helikopter yang menurunkan atau menjatuhkan campuran pasir, boron, dolomit, tanah liat, dan timah dari helikopter untuk membuat semacam penutup yang menutup bagian dalam reaktor untuk mengurangi emisi bahan radioaktif yang tersebar ke atmosfer. 36 jam setelah insiden ini, otoritas Soviet memberlakukan zona eksklusif 10 km yang menyebabkan evakuasi cepat 49.000 orang beserta hewan mereka, terutama dari pusat terdekat reaktor. Karena debu terus-menerus dihasilkan, zona evakuasi diperbesar dari 10 menjadi 30 km sekitar seminggu setelah insiden ini, yang mengakibatkan 68.000 penduduk lagi harus dievakuasi termasuk dari kota Chernobyl sendiri.
Survei dan deteksi dari zona terisolasi menyebutkan bahwa total ada sekitar 135.000 orang pengungsi jangka panjang. Jumlah ini naik hampir 3 kali lipat menjadi 350.000 orang pada dekade setelahnya, yaitu tahun 1986 sampai 2000. Upaya penanggulangan selanjutnya yaitu didirikan oleh PBB pada tahun 1991 untuk membantu para korban kecelakaan Chernobyl. Dikelola oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan yang juga mengelola formulasi strategi mobilisasi sumber daya dan upaya advokasi. Mulai tahun 2002, di bawah program pembangunan PBB, dana tersebut mengalihkan fokusnya dari bantuan darurat ke pembangunan jangka panjang kota Chernobyl sendiri. Pada tahun 2003, program PBB meluncurkan program pemulihan dan pengembangan Chernobyl atau CRDP untuk pemulihan daerah yang terkena dampak. Program ini dimulai pada Februari 2002 berdasarkan rekomendasi dalam laporan tentang konsekuensi manusia dari kecelakaan nuklir Chernobyl. CRDP bekerja di 4 area yang paling banyak terkena dampak Chernobyl, yaitu di Kiska, Zitomierska, Chernihievska, dan Rivnenska. Tujuan utama kegiatan CRDP adalah mendukung pemerintah Ukraina dalam mengurangi konsekuensi sosial, ekonomi, dan ekologis jangka panjang dari bencana Chernobyl. Foto yang ada di kanan adalah dokumentasi dari program pemulihan dan pengembangan Chernobyl atau CRDP. Ini diadakan di kota Shivska. Selanjutnya, setelah kejadian tersebut, pekerja darurat likuidator direkrut ke dalam area dan membantu membersihkan tempat pabrik dan sekitarnya. Para pekerja ini, seperti yang bisa dilihat di bagian kanan, itu para likuidator. Ada 3 foto di situ. Nah, para pekerja ini sebagian besar adalah karyawan pabrik, pemadam kebakaran Ukraina, tentara, dan penambang dari Rusia, Belarus, Ukraina, dan bagian lain bekas Uni Soviet. Daftar registrasi Rusia sekitar 400.000 likuidator pada 1991 dan sekitar 600.000 orang diberikan status likuidator. 600.000 orang ini menerima manfaat khusus karena keterlibatan mereka dalam menanggulangi kecelakaan tersebut. Tugas para likuidator pun bervariasi. Ada yang bekerja pada dekontaminasi dan proyek-proyek konstruksi utama, termasuk pendirian pemukiman dan kota-kota untuk pekerja pabrik dan pengungsi. Mereka juga membangun repositori limbah, bendungan, sistem penyaringan air, dan sarkofagus yang memendam seluruh reaktor keempat untuk mengandung bahan radioaktif yang tersisa pada Desember 1986. Lalu, segera setelah kecelakaan itu, gedung reaktor dengan cepat terbungkus oleh sarkofagus beton raksasa dalam konstruksi yang kondisinya parah. Tujuan sarkofagus adalah untuk menghentikan pelepasan lebih lanjut partikel radioaktif ke atmosfer, mengurangi kerusakan jika inti menjadi kritis dan meledak, dan memberikan keamanan untuk operasi lanjutan reaktor yang berdekatan 1 hingga reaktor 3. Nah, bisa dilihat di gambar bawah kanan, itu adalah reaktor beton yang dibangun pada Desember 1986. Namun, sarkofagus beton tidak bertahan lama dengan umur hanya 30 tahun. Pada 12 Februari 2013, bagian atap bangunan turbin seluas 600 meter persegi runtuh berdekatan dengan sarkofagus, yang menyebabkan pelepasan radioaktivitas baru dan evakuasi sementara di daerah tersebut. Nah, pada tahun 1997 didirikan Dana Penampung Chernobyl Internasional untuk merancang dan membangun penutup yang lebih permanen. Hunian baru bernama New Safe Confinement dan konstruksi ini dimulai pada tahun 2010 dan selesai pada 2016 yang diluncurkan di atas sarkofagus pada 29 November. Berbeda dengan sarkofagus asli, kurungan baru ini dirancang untuk memungkinkan reaktor dibongkar dengan aman menggunakan peralatan yang dioperasikan dari jarak jauh. Upaya penanggulangan selanjutnya yaitu sebagai tanggapan langsung terhadap bencana Chernobyl, sebuah konferensi untuk membuat konvensi pemberitahuan dini tentang kecelakaan nuklir diadakan pada tahun 1986 oleh Badan Energi Atom Internasional. Perjanjian yang dihasilkan telah mengikat negara-negara anggota penentangan untuk memberikan pemberitahuan tentang kecelakaan nuklir dan radiasi yang terjadi dalam yurisdiksinya yang dapat mempengaruhi negara-negara lain. Nah, di samping ini adalah
foto atau teks dari isi dari konferensi pada tahun 1986 yang diadakan oleh Badan Energi Atom Internasional. Teks tersebut merupakan halaman pertama dari isi dari konferensi yang diadakan tahun 1986 itu. Selanjutnya bagian 4, yaitu kita masuk di saran pencegahan agar tidak terulang kembali kejadian seperti Chernobyl ini sendiri. Nah, di sini ada beberapa foto, yaitu foto yang paling kiri, dua kiri, ini adalah foto keadaan Chernobyl sebelum terjadinya ledakan, dan foto dua di kanan, bagian kanan, ini adalah foto kota Chernobyl setelah terjadinya ledakan. Setelah kejadian meledaknya reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina, bencana ini meningkatkan perhatian seluruh dunia mengenai reaktor fisi dan ratusan proposal reaktor, termasuk diantaranya yang sedang dibangun, yaitu reaktor nomor 5 dan 6 yang akhirnya dibatalkan. Insiden ini juga meningkatkan perhatian mengenai budaya keamanan di industri tenaga nuklir Soviet, menurunkan pertumbuhan industri dan memaksa pemerintah untuk lebih terbuka mengenai prosedurnya. Nah, selanjutnya di beberapa negara sendiri, seperti di Italia, kecelakaan Chernobyl tercermin dalam hasil referendum 1987. Hasil dari referendum itu yaitu Italia mulai menghapus secara bertahap pembangkit listrik tenaga nuklirnya pada tahun 1988. Di negara lain, yaitu di Jerman, kecelakaan Chernobyl ini menyebabkan pembentukan Kementerian Lingkungan Hidup Federal. Menteri juga diberi wewenang atas keselamatan reaktor. Peristiwa ini juga dikaitkan dengan memperkuat gerakan anti-nuklir di Jerman, yang memuncak dalam keputusan untuk mengakhiri penggunaan tenaga nuklir yang didirikan oleh pemerintahnya itu sendiri. Saran pencegahan selanjutnya agar tidak terjadi atau terulang kembali insiden Chernobyl ini, yaitu mengikuti prosedur-prosedur tradisional yang sering dipakai dalam mengendalikan suatu bahaya nuklir. Bila bahaya sudah dikenali, maka prosedur yang pertama yaitu penggantian atau daur ulang radionuklida. Mengganti radionuklida yang mempunyai waktu paruh yang panjang dengan radionuklida yang waktu paruhnya pendek, sehingga dampak kesehatan yang ditimbulkan pada radionuklida dengan waktu paruh orde detik cepat hilang dibandingkan radionuklida waktu paruh orde hari, bulan, atau tahun. Yang kedua yaitu pengendalian rekayasa. Menggunakan perisai dari beton atau baja hitam yang dapat menahan radiasi gamma, beta, dan alfa untuk mengisolasi suatu proses pengolahan bahan radioaktif sedemikian hingga meskipun tetap berbahaya, tidak seorang pun tercemar atau terkontaminasi, atau kontaminasinya sekecil mungkin. Yang ketiga yaitu perlindungan perorangan. Aneka ragam perlindungan pekerja pengoperasian tenaga nuklir dapat berupa pakaian jas laboratorium, kacamata anti radiasi, masker, sarung tangan, sepatu khusus, dan alat pemantau radiasi. Masker yang digunakan termasuk masker debu, masker tabung, dan masker napas dengan persediaan udara yang memakai selang-selang udara. 3 solusi penggunaan bahan radioaktif agar aman yakni perisai, waktu, dan jarak. Setiap pekerja dengan bahan radioaktif harus ada perisainya, waktu penggunaannya secepat mungkin, dan jaraknya sejauh mungkin dengan sumber radioaktif. Yang terakhir yaitu pengendalian administratif. Hal ini mencakup pada pendidikan pekerja, yaitu pemberian label pada semua bahan yang digunakan, saling gilir tempat kerja, mengurangi kerja lembur, tidak boleh kerja seorang diri, dan cara-cara lain yang tidak terkait langsung dengan kejadian pencemaran. Pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada pekerja diharuskan, terutama pemeriksaan terhadap seseorang dicurigai terkena bahan radioaktif. Nah, butir-butir keselamatan dan pengamanan yang kuat telah dibuat untuk reaktor-reaktor nuklir jika dijalankan dengan baik. Namun, mengingat dahsyatnya kecelakaan nuklir yang mungkin terjadi, maka toleransi atau penyimpangan dari standar yang diizinkan cukup kecil. Aman harus berarti jaminan nyata bahwa kecelakaan tidak akan terjadi. Masalah tersebut diatasi oleh instalasi-instalasi nuklir dengan memasang sistem peringatan yang lebih baik dan memberi pelatihan amat lengkap kepada operator instalasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang Chernobyl disaster. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar pada channel ini. Terima kasih.